The cross, O Christ, thy wondrous love revealing, awakes our hearts as with the light of morn, and pardon over our sinful spirit stealing, tells us that we Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, dan selamat Paskah. Pagi yang dingin di kala mentari belum menampakkan sinarnya di ufuk timur. Bumi bergoncang dan kubur Yesus terbuka. Batu penutup kubur terguling, semuanya menandakan datangnya kemenangan. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit, maut sudah dikalahkan dan kita pun mengalami sukacita yang melimpah. Kini kita berhimpun bersama sebagai wujud sukacita itu. Kita merayakan Paskah dengan tema bersukacita dan bersaksilah. Marilah ungkapkan sukacita itu dengan mengatakan pujian, Malakbi Teallo. Te
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat merayakan Hari Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Sungguh menghadirkan sukacita besar di antara kita. Haleluya, sejahteralah kita semua. Saudara-saudara, kita merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Hari Paskah mengingatkan bahwa sesungguhnya kita orang berdosa yang pantas untuk dihukum. Syukurlah Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Namun akhirnya Tuhan Yesus mencapai kemenangan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu patutlah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, kami sungguh menyesal atas segala dosa kami. Ampunilah dan kasihanilah kiranya kami ini. Dengarkanlah berita anugerah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 2 berbunyi, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sidang jemaat, mari kita bermazmur secara berbalas-balasan
dari Mazmur 118 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harum berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kecelakaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. bersama-sama. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Ku berseru kesesakannya, Tuhan buatku lapar. Jika padanya aku aman, yang menemukan siapakah? Tuhan sendiri di pihakku. Pandang lawanku rendah, lindungilah Tuhan pilihanku. Di atas kasar dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pencerahan oleh Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada hari Paskah ini Tuhan, ketika kami diliputi sukacita dalam memperingati kemenangan Kristus atas maut, kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu, seraya mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Tapi kami ini manusia terbatas Tuhan. Sebab itu Roh-Mu yang kudus kiranya menerangi pikiran kami, membuka hati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, bahkan yang akan kami renungkan, sungguh dapat kami mengerti, dapat kami hayati untuk kami berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kami semua mendapat kekuatan baru. Kami terberkati oleh firman Tuhan pada hari Paskah ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, berfirmanlah. Karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami sampaikan doa kami. Amin.
Tibalah saatnya kita akan membaca Alkitab. Pembacaan yang pertama, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Pembacaan yang kedua, pertama Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan pembacaan yang ketiga, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Pembacaan yang pertama, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah dari hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelum telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 demikian. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku,
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang kali ini dibacakan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan berbunyi begini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kurre sumanga puang. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema bersukacita dan bersaksilah. Saudara-saudara, Kristus Woskres, begitulah orang-orang Rusia dalam gereja Ortodoks Rusia saling menyapa pada hari raya Paskah. Mereka bersukacita dan saling berpelukan dengan meneriakan kata-kata itu. Artinya Yesus atau Kristus bangkit. Nah, semangat seperti itu memang mewarnai gereja mereka. Kalau kita bandingkan dengan gereja Katolik Roma, mereka penekanannya pada penderitaan. Mungkin saja karena sejarah di kota Roma dahulu. Begitu banyak penganiayaan yang dialami oleh mereka. Tapi tidak berarti bahwa mereka melupakan pengharapan karena kemenangan Kristus. Kali ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana murid-murid diselimuti oleh ketakutan yang luar biasa. Itu sebabnya mereka mengunci pintu di satu tempat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Beberapa hari lalu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan atau guru mereka disiksa, disalibkan, bahkan mati. Mungkin saja mereka pikir, kita tidak tahu kapan kita juga mengalami hal sedemikian. Bukankah orang sudah mengenal kita? 3,5 tahun lamanya kita bersama-sama dengan Yesus.
kita juga mungkin akan mengalami nasib yang sama. Kita bisa bayangkan begini, saudara. Kalau ada derap langkah kaki di luar, mereka sudah was-was. Mereka pikir jangan-jangan mereka itu adalah orang-orang yang akan datang menangkap kita dan kemudian juga membunuh kita. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan demikian itulah Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka. Tentu mereka tidak sangka, dan hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka itu juga akan secara ajaib. Pintu tidak dibuka, pintu tetap terkunci, dan Yesus tiba-tiba hadir dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sebenarnya kata-kata itu biasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang menyampaikan salam satu dengan yang lain dengan kata-kata itu. Tapi ketika di dalam ketakutan yang amat sangat dan tiba-tiba Yesus hadir mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu kata-kata yang sangat luar biasa bagi para murid. Pertama, mereka tidak bayangkan bahwa Yesus yang mati itu sudah hadir di tengah-tengah mereka dan menyampaikan sesuatu yang sangat bermakna bagi kehidupan mereka. Shalom Aleichem, begitu dalam istilah Ibrani, atau kalau istilah Yunaninya Eirene Humin. Nah, saudara-saudara, bukankah kalau kita mengingat kata-kata itu dan betapa itu luar biasa bagi murid-murid, akan mengubah ketakutan menjadi sukacita yang luar biasa. Mereka mendapat semangat baru, mereka disapa oleh Dia yang hidup, Dia yang punya kuasa. Dan kita tahu bahwa murid-murid akan menjalani kehidupan selanjutnya tentu tidak gampang. Tapi ketika mereka disapa oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu, itu berarti ada kekuatan pengharapan yang mestinya tercermin dari gerak hidup mereka, bahkan dalam pelayanan mereka di kemudian hari. Nah, saudara-saudara, Yesus membuktikan bahwa Dialah yang bangkit. Dia menunjukkan diri, lambungnya yang terluka ataukah lubang paku di tangannya. Ini untuk meyakinkan murid-murid bahwa Dia yang telah menyerahkan hidup, yang telah disalib, Dialah yang sekarang yang hadir di hadapan mereka itu. Kekuatan luar biasa, saudara, hadir di tengah-tengah mereka, menjaminkan kepada mereka sesuatu yang bukan hanya berlaku kala itu, tapi berlaku untuk kehidupan mereka, bahkan untuk dunia yang akan datang. Banyak orang tidak percaya kepada kebangkitan. Di zaman dulu, di kalangan orang-orang Saduki, ada keyakinan seperti itu. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Dan di dunia Yunani ada golongan yang namanya Epikuri. Mereka mengistilahkan dalam hidup sehari-hari begini. Mereka berseru satu dengan yang lain, makan minumlah sebab besok kita mati. Artinya apa? Kalau kita masih hidup, katanya ini kesempatan untuk berpesta, karena kalau kita mati segalanya habis. Mereka tidak akan pernah berpikir tentang kebangkitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu Tuhan Yesus juga mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Murid-murid disadarkan bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi murid, mereka tidak akan berhenti di situ saja. Sudah waktunya sekarang murid menjadi utusan. Jadi kalau istilah Yunaninya matetes, menjadi apostolos. Saya kira hal seperti itu juga berguna untuk kita renungkan. Kita tidak bisa hanya mengatakan saya ini masih belajar Pak Pendeta, lalu kita tidak buat apa-apa. Kita hanya belajar terus, tapi tidak pernah merasa bahwa kita diutus Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan dalam hal ini, untuk memberitakan tentang kemenangan Yesus Kristus yang membawa pengharapan bagi seluruh dunia. Jaminan kemenangan bagi orang-orang percaya. Bahwa ketika suatu waktu kita
mengakhiri hidup fana di dunia ini, itu bukan akhir segalanya. Kita akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus di sorga. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan, apakah kiranya makna dari perayaan Paskah, atau lebih baik kita katakan, apakah makna kemenangan Yesus Kristus, kebangkitannya dari antara orang mati, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan kita Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yang pertama adalah sapaan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah sapaan bagi saudara juga, bagi kita semua. Di tengah pergumulan hidup, di tengah banyak kesukaran yang kita hadapi setiap hari, atau di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, ketika banyak orang putus asa, ketika banyak orang tidak melihat jalan keluar, karena damai sejahtera Kristus diberikan kepada kita, kita dimampukan untuk tetap berjalan penuh keyakinan, menatap masa depan. Kita diberi kekuatan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, sehingga kita tidak berputus asa seperti orang-orang yang tidak mengenal pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan mungkin juga ada baiknya kalau di dalam kehidupan sehari-hari tetap kita biasakan hal seperti itu. Bukan hanya pada hari Paskah ini. Kita saling menyapa, damai sejahtera bagimu. Orang merasa didoakan, orang merasa dipedulikan dengan sapaan seperti itu. Dan kita tidak tahu apa pergumulan orang. Ketika orang berada dalam kesulitan besar, mungkin mereka juga merenungkan apa yang kita katakan. Damai sejahtera Allah bagimu. Shalom aleichem atau Eirene humin. Nah, itu berarti saudara-saudara, kita harus hidup dalam sukacita. Karena damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus mengubahkan kehidupan murid-murid dari ketakutan menjadi kehidupan yang penuh semangat dan penuh sukacita. Adakah sukacita mewarnai kehidupan kita? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jangan sampai sebagai orang beriman kita justru hidup seolah-olah tanpa harapan. Kita hidup bersungut-sungut, padahal kita orang yang percaya dan merayakan kebangkitan Kristus, sumber kehidupan. Kita percaya kepada Allah yang hidup, yang kita tahu pasti, tahu pergumulan kehidupan kita sehari-hari, dan percaya bahwa sesungguhnya Dia siap menolong dan menyapa kita di dalam gumul hidup kita setiap hari. Dari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan kali ini, kita juga dikuatkan untuk meyakini bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Terkadang saudara kita merasa persoalan hidupku lebih berat dari orang lain. Terkadang kita merasa bahwa tidak ada pertolongan. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kuasa Tuhan mengatasi segala kuasa. Sebab itu saya biasa katakan kepada orang-orang yang saya temui, juga di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, saya bilang, bisa saja kita bilang saya punya persoalan yang berat, tapi teruskanlah kalimat itu dengan mengatakan, tapi saya percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada persoalan kehidupan. Itu berlaku bukan hanya kehidupan pribadi kita, tapi juga untuk kehidupan gereja. Banyak tantangan gereja, tapi kita yakin Tuhan yang hidup itu akan menyatakan kuasanya bagi kita. Saya ingat komposer yang sangat terkenal, Handel. Mungkin kita hafal semua itu lagu, Haleluya Chorus. Ada kata-kata yang begitu hebat di situ. Dia bilang, akan kekal abadi kuasanya. Ya, dengan kemenangan Kristus nyata bahwa kuasa Tuhan, kuasa Kristus itu kekal. Dan di dalam sukacita, orang-orang di seluruh dunia ini, kalau hari Paskah bisa menyanyikan Haleluya Chorus itu, akan kekal abadi kuasanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga biasa melakukan apa yang ditulis atau apa yang diciptakan oleh penulis lagu Bill Gaither tentang lagu Sebab Ia Hidup.
Itu lagu yang penuh semangat. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar. Lagu seperti itu tidak muncul begitu saja. Penulisnya pernah mengalami pergumulan berat, baik dalam kehidupan keluarga, secara ekonomi. Juga tatkala orang menuduh dia dengan mengatakan, "You itu hanya melayani karena duit. Ya, kau hanya mau cari keuntungan." Dia merenungkan semua itu dan dia merasa itu tantangan. Tapi ketika ia mengingat tentang kemenangan Kristus, ia tidak putus asa. Bahkan dengan semangat pengabdian yang tinggi, akhirnya dia semakin hebat di dalam melayani Tuhan, menjadi orang atau menjadi pengkhotbah yang terkenal dan tetap semangat menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang bersukacita, hidup penuh semangat, hidup penuh pengharapan. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ saja. Ingat, Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, "Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Apa yang dilaksanakan oleh Kristus melalui pelayanannya, melalui kematian dan kebangkitannya, adalah suatu ungkapan ketaatan kepada Tuhan, kepada penugasan yang diberikan oleh Bapa di sorga. Itu yang biasa di dalam bahasa Latin disebut missio Dei. Nah, sekarang kepada murid-murid Tuhan Yesus katakan, "Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Itu yang biasa disebut missio Christi, penugasan oleh Kristus. Penugasan oleh Kristus bagi murid-murid dan penugasan Kristus bagi kita sekalian juga sekarang ini, dalam keadaan apapun atau dalam posisi apapun kita berada. Tuhan menghendaki agar kehidupan kita merupakan suatu kesaksian. Dan kalau kita bicara kesaksian, saudara-saudara, itu bukan hanya kesaksian melalui tutur kata, tapi juga kesaksian melalui tindakan nyata, melalui kehidupan yang dipenuhi oleh sukacita dan pengharapan yang bisa dilihat oleh dunia ini. Bahkan dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan, "Dengan perbuatan baikmu, ya, orang akan memuliakan Bapamu yang di sorga." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau memakai kita. Ia mau supaya ada mulut yang berbicara baginya, meneruskan firman-Nya, meneruskan pengharapan yang ada padanya kepada dunia ini. Ia menghendaki agar ada tangan yang bekerja baginya. Ia menghendaki agar ada kaki yang mau berjalan baginya. Kalau saya ingat apa yang dilakukan oleh para penginjil, luar biasa. Kalau kita di Indonesia ini, apalagi kalau di Toraja, kita mengingat bagaimana penginjil datang dari Eropa, meninggalkan kehidupan yang lebih baik, datang ke tempat yang penuh kesulitan. Tapi mereka bersemangat, karena apa? Karena mereka tahu Allah menghendaki agar mereka melakukan sesuatu. Itu juga yang menggerakkan orang seperti Rasul Paulus. Betapapun penderitaan yang dialami, betapapun penganiayaan yang menghadang, ia tetap bersukacita memberitakan Injil. Ia tetap bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang kita lakukan bagi Tuhan? Terkadang kita diberi tugas, kita langsung mengeluh, saudara. Tapi ingat, Kristus sudah memberikan segala-galanya, bahkan mengorbankan hidupnya menebus segala dosa kita. Dan Ia yang hidup dan bangkit itu mau supaya kita melakukan sesuatu baginya. Saya biasa serukan begini dari mimbar, "Do something for Christ." Lakukan sesuatu bagi Kristus, karena Dia telah melakukan hal yang terbaik bagimu. Ia telah menyelamatkan hidupmu. Nah, sebab itu jangan kau berdiam diri. Nah, satu lagi yang penting, saudara, dalam
pembacaan kita dikatakan Tuhan Yesus mengembusi mereka dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Memang hari keturunan Roh Kudus masih di depan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus merupakan suatu jaminan bahwa yang akan menggerakkan mereka nanti adalah Roh Kudus yang akan diutus Tuhan. Bahwa sesungguhnya ketika mereka tidak tahu berkata-kata, mereka tidak boleh takut, karena Roh sendiri akan mengajar mereka tentang apa yang harus mereka katakan. Begitu juga kalau mereka itu berada dalam ketakutan, Roh Kuduslah yang akan memberi keberanian, kemampuan untuk bersaksi bagi mereka. Dan itu ternyata kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul. Jadi Roh Kudus itu menggerakkan mereka untuk bersaksi kepada banyak orang yang datang di Yerusalem waktu itu. Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk pergi ke tempat-tempat lain, memberitakan tentang kemenangan Kristus. Kita tidak mampu, saudara, untuk bersaksi dengan benar. Kita tidak mampu melakukan banyak hal. Tapi ingatlah, kalau hati kita terbuka bagi pekerjaan Roh Kudus, Ia akan memakai kita, memakai mulut kita, memakai gerak hidup kita untuk memberitakan kemenangan Kristus. Jadi saudara-saudara, hiduplah dalam sukacita, penuh semangat, dan hiduplah dalam kesediaan untuk terus-menerus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari sejenak kita bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Mari sekarang kita berdoa bersama-sama sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan semua orang beriman di segala tempat dan dari segala zaman, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kita atas kebaikan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Firman Tuhan yang akan mengantar kita di dalam memberikan persembahan kita dari Mazmur 1 ayat 1-4 demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Persembahan syukur kita bisa kita berikan di transfer melalui rekening jemaat yang sudah tertera di warta jemaat, atau kita memakai QR Code yang juga ditampilkan pada layar ini. Sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 ayat 1-3. Terpujilah Engkau, Allah Maha Besar. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia, Roh Ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Marilah kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat kita. Kami datang menghadap Dikau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah perayaan Paskah kami ini. Engkau hadir menyapa kami lewat pemberitaan firman. Kami berdoa oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami diliputi oleh sukacita Paskah dan kami memberitakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, pengharapan yang ada di dalam Kristus melalui tutur kata dan tindakan kami. Tolong kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini, Tuhan. Tolong gereja-Mu dimanapun gereja berada untuk menyaksikan kemenangan Kristus yang mendatangkan kehidupan dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Bapa di sorga, kami juga bersyukur karena melalui ibadah ini umat-Mu telah memberi persembahan. Berkenanlah atas persembahan itu Tuhan, dan kiranya Engkau memberkatinya supaya berguna untuk pekerjaan pelayanan dalam gereja-Mu. Bersama dengan mereka yang berulang tahun, kami naikkan syukur kami dan kami berdoa untuk mereka. Tuhan, karuniailah mereka umur panjang. Berkatilah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah mereka di dalam segala aktivitas mereka. Di hari Paskah ini kami pun mengingat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, lawatlah kiranya mereka. Kami mengingat Mama Siska, Mama Eka, juga Dokter Sampai Bulu. Oh Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu
untuk menyembuhkan mereka. Kuasa yang tak pernah berubah. Ulurkan tangan kasih-Mu untuk memberkati segala perawatan, segala obat-obatan yang mereka terima. Kiranya pada waktunya mereka pulih dari sakit yang mereka derita. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami, setiap pribadi, bahkan setiap keluarga. Hadirlah kiranya dengan damai sejahtera-Mu bagi kami selalu, supaya kami mempunyai sukacita yang sungguh dan punya semangat, punya kekuatan di dalam mengatasi segala pergumulan yang berat di dalam kehidupan kami. Berkati anggota jemaat-Mu dalam pekerjaan dan usaha masing-masing Tuhan. Berkati anak-anak bahkan cucu-cucu kami. Berkati dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan mereka. Beri mereka melihat masa depan yang cerah ke depan. Bapa yang setiawan di sorga, tetaplah Engkau berkati kami di jemaat Bandung ini. Berkati pendeta, penatua diaken, pengurus organisasi intragereja, bahkan seluruh anggota jemaat. Kiranya tetap seia sekata bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kebangunan jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Kiranya dimanapun gereja hadir, di situ diberitakan tentang kemenangan, tentang pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami pun mau berdoa untuk pemerintah kami. Di tengah pandemi sekarang ini, mereka berupaya untuk menggerakkan rakyat untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi juga untuk bersedia menerima vaksinasi. Berkati pemerintah kami Tuhan, kiranya mereka bertindak sungguh-sungguh seperti wakil Tuhan bagi tegaknya keadilan di negeri ini dan bagi terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Kami berdoa Engkau tolong pemerintah kami di dalam mengatasi segala macam persoalan, terutama dalam memberantas korupsi dan juga di dalam melawan segala bentuk kejahatan, juga memberantas teroris di negeri ini. Dan biarlah sebagai bangsa Indonesia kami boleh bahu-membahu, hidup rukun, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan biarlah di negeri Indonesia tercinta ini kami boleh mengalami berkat Tuhan, dan kami boleh menyampaikan berkat itu melalui kehidupan kami sehari-hari terhadap siapapun yang kami jumpai pada perjalanan hidup ini. Ini kiranya doa kami Tuhan, ini syafaat kami kepadamu. Berkenan apalah menyahuti kami bukan karena kami layak, tapi karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Di dalam namanya yang sudah menyerahkan hidup untuk kami. Di dalam namanya yang sudah bangkit mengalahkan maut, yang penuh kuasa. Kami sampaikan doa kami ini. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Pergilah, nikmatilah sukacita Paskah dalam hidup saudara. Sukacita itulah yang akan menggerakkan saudara menjalani hidup ini. Dengan sukacita itu pula, tunaikanlah tugas sebagai saksi Injil Kristus. Siapkan hidupmu menerima berkat-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Kristus sudah bangkit, hiduplah dalam sukacita iman dan hiduplah di dalam pengharapan. Bersaksilah melalui tutur kata dan tindakan saudara tentang pengharapan yang hanya ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bila hidupku kelak berakhir. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana Dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus,
satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. "Mengapa engkau menangis? Kau sedang mencari siapa?" Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. "Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka." Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. "Damai menyertaimu." Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, "Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian." Lalu ia meniupkan nafas. "Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya." Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." "Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya." Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. "Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah." Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar,
Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon, putra Yunus, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka?" Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan anak-anak dombaku. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, "Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku?" Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, "Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku?" Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihiku?" Maka ia menjawab lagi, "Tuhan, Engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu." Gembalakan domba-domba.